Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita masih lanjutkan untuk pembelajaran terkait dengan ilmu komputer. Dan dalam hal ini kita akan bahas materi terkait dengan CV ya, CV atau kurikulum vitae. Nah, untuk CV nanti teman-teman bisa pakai banyak tool yang bisa dipakai, bisa pakai PowerPoint, atau teman-teman juga pakai tool-tool desain grafis, bisa pakai Corel atau Adobe Illustrator atau apapun, atau yang mudahnya bisa juga ada template yang ada di Canva. Kemudian kita juga bisa pakai MS Word. Nah, untuk yang di Canva sendiri, teman-teman bisa aja nanti buka canva.com misalkan. Nah, kemudian bisa ketik canva.com di sini. Bukan Canva, maksudnya CV. Nah, di CV ini ada banyak sekali CV yang bisa teman-teman pakai untuk dipakai ya. Nah, kita akan pakai nggak di Canva, tapi kita akan pakai manual menggunakan Microsoft Word. Jadi yang pertama kita buka dulu untuk Microsoft Word-nya. Ketik aja Windows yang ada di kotak dialog Run. Nah, sudah muncul seperti ini. Memang, misalkan ini nanti yang akan kita buat seperti ini. Oke, kita buka dari ini contoh aja. Nah, seperti ini misalkan mulai dari nama kita, kemudian nanti ringkasan pribadi, kemudian data diri, SD, apa namanya, pendidikan formal, kemudian kemampuan. Kemampuan nanti kita deskripsikan kemampuan kita, kemudian juga pengalaman kerja, magang, kegiatan, dan lain-lain. Sertifikat pelatihan juga bisa kita buat. Nah, oke, kita akan mulai dari dasarnya. Kita buat dulu file dokumen. Nah, kita punya dokumen kosong seperti ini, kemudian kita simpan aja datanya. Misalkan datanya ada di dokumen, saya bikin folder namanya Naya misalkan, kemudian saya buat CV Sutrisno Soekarno, contoh aja. Nah, kemudian ini di sini kita akan buat misalkan Sutrisno Soekarno Mkom misalkan. Nah, kemudian kita kasih garis bawahnya di sini. Ini pakai bottom border. Nah, kemudian kita perbesar aja, kita bold, kemudian kita perbesar. Nah, untuk ininya bisa pakai Calibri juga boleh, silahkan aja bebas. Ini misalkan 14 untuk fontnya, untuk judulnya. Kemudian kita double klik di bawahnya. Ini kita fontnya 12 aja. Kemudian kita buat ringkasan pribadi. Oke, kemudian di sini untuk ringkasan pribadi kita kasih apa namanya, background misalkan, saya klik di mana aja di sini, kemudian saya pilih yang ada di lambang ini, shading namanya, kemudian kita pilih salah satu warna, misalkan warna ini, kemudian saya kasih warna untuk fontnya misalkan putih. Saya blok dulu, warna fontnya misalkan putih. Oh, sorry, warna font. Oke. Jadi saya sudah punya nama, kemudian ringkasan pribadi. Nah, misalkan saya akan tulis di sini, di bawahnya. Ah, ini kok nggak bisa ya. Nah, ini di bawahnya, misalkan saya, oke, untuk fontnya yang ini pakai font yang warna hitam ya. Oke, Trisno Soekarno
Enkom adalah nah, ini lulusan akan software engineering atau S2 misalkan S2 software engineering pada tahun 2020. Nanti bisa ditambahkan di kampus mana gitu. Cuman ini memang sengaja nggak saya tampilkan. Misalkan di kampus Universitas Indonesia misalkan. Ini asal-asalan aja. Oke. Nah, ini seperti ini nanti tinggal disesuaikan sama datanya teman-teman semuanya. Kemudian saya adalah misalkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi. Misalkan saya berpengalaman di bidang ilmu komputer, khususnya web design, digital marketing, dan juga jaringan komputer. Misalkan begini. Oke, ini eh, sedikit info tentang kita gitu ya. Kemudian kita akan tambahkan, misalkan data diri. Kita enter, kemudian data diri kita, atau kita copy aja dari sini. Copy, ditaruh di data diri. Nah, ini tinggal kita ganti aja data diri. Oh, sorry, data diri. Kemudian ini kita misalkan nanti butuh nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Ini kita bisa klik di sini, kemudian insert table. Di sini kita misalkan butuh tiga kolom ya. Nanti untuk insert table-nya bisa masuk ke sini, tapi kita pengen insert table dari sini. Kolomnya sebanyak 3, kemudian barisnya sebanyak 6. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita buat misalkan nama lengkap, tempat tanggal lahir misalkan, terus ini alamat, telepon, telepon, terus email, kemudian misalkan eh, profil misalkan, profil pribadi. Misalkan nanti profil pribadi kita buat pakai Canva yang kayak kemarin kita bikin company profile seperti itu, tapi bukan company profile, tapi kita pengen bikin profil pribadi kayak gitu. Nah ini titik dua, titik dua, titik dua. Oke, kemudian kita tulis di sini, Sutrisno, Soekarno, Menkom misalkan, kemudian tempat tanggal lahir. Ya, kita cek udah terekam belum? Oke, sudah terekam. Kemudian alamat, misalkan Cilengsi, Bogor. Ini ngawur aja ya ini ya. Kan, ini misalkan. Kemudian teleponnya, misalkan eh, ini bebas aja. Kemudian emailnya bebas juga. Chris@gmail.com misalkan. Profil pribadi misalkan www.sutrisnogaleri.com. Oke, kemudian kita buat lagi datanya, misalkan data,
pendidikan formal misalkan. Pendidikan formal. Kemudian kita buat sama kayak tadi. Ini kita copy juga nggak apa-apa. Copy aja di sini, kita paste. Kemudian kita butuh misalkan S1. Nanti teman-teman bisa aja mulai dari S1, S2 atau apa. Tapi biasanya kalau untuk profesional yang terakhir aja atau saat kuliahnya aja, misalkan S2. Ini kita hapus saja. Nah, misalkan sarjana komputer S1 jurusan teknik informatika lulus tahun 2009 misalkan IPK 3,25 misalkan begitu. Kemudian kita tambahkan misalkan eh, udah cukup seperti ini. Kemudian ini kita copy aja. Kemudian ini kita paste. Ini Magister Komputer S2 jurusan Software Engineering. Engineering. Lulus tahun 2020 misalkan. IPK 3,60. Oke. Nah, kita sudah buat pendidikan formal misalkan oh ya, ini misalkan tambahin Universitas Indonesia. Ini juga sama, misalkan Universitas Gunadarma misalkan. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja sama teman-teman. Nah, kemudian nanti kita bisa tambahkan di bawahnya, misalkan kemampuan misalkan, atau pendidikan non formal misalkan. Non formal atau pelatihan. Nah, pelatihan kita bisa tambahkan di sini, bahkan pelatihan atau sertifikasi. Bahkan sertifikasi asesor misalkan. Sertifikasi kompetensi untuk asesor di Badan Nasional Sertifikasi Profesi, misalkan atau BNSP. Nah, kemudian kita bisa tambahkan misalkan mikrotik sertifikasi mikrotik MTCNA. Kita tambahkan misalkan sertifikasi ini detailnya sertifikasi internasional mikrotik MTCNA yang diselenggarakan oleh siapa itu ya, lembaga apa, misalkan YMII tahun 2020 misalkan. Dan lain-lain nanti tinggal teman-teman tambahkan aja. Nah, kemudian kita tambahkan lagi misalkan kemampuan di sini. Kemampuan. Ini kita ganti kemampuan. Nah, atau skill. Nah, kemudian kita tambahkan sama seperti tadi, misalkan ini saya copy aja tabelnya, misalkan kemampuannya apa, misalkan digital marketing. Nah, kita bisa deskripsikan untuk digital marketingnya itu apa yang kita bisa. Contoh, di sini saya akan bisa merancang konsep digital marketing untuk perusahaan.
Kemudian bisa merancang dan mendesain iklan. Bisa manage sosial media seperti FB, IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Dan lain-lain. Kita tinggal tambahkan aja nanti. Kemudian ini misalkan jaringan komputer, misalkan. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan skill yang ada. Misalkan kita hapus saja dulu yang ini. Kemudian kita tambahkan sesuai dengan skill kita. Misalkan bisa mikrotik misalkan. Misalkan mengerti fitur IP address, routing, dan lain-lain. Routing, firewall, dan lain-lain. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Kemudian, misalkan setelah kemampuan, nanti pengalaman, misalkan pengalaman kerja. Kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan pengalaman kerja. Nah, kita masukkan untuk tabelnya. Misalkan PT apa gitu. PT sukses lalu misalkan. Oke. Kemudian kita tutup kita sesuaikan di sini. Nah, misalkan menjabat sebagai koordinator IT misalkan. Mengurus eh, internet, kemudian apa namanya? Software, hardware, dan lain-lain. Mengurus website misalkan. Oke, ini misalkan kita tambahkan lagi PT Indonesia Sejahtera. Ini misalkan sama untuk kegiatannya, kita tinggal copy aja. Misalkan sama ya, kalau enggak nanti tinggal teman-teman deskripsikan aja. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita buat apa namanya penutup untuk CV kita. Demikian kurikulum VTAI ini saya buat dan dengan sebenarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami, Sutrisno Soekarno, misalkan. Oke, ini sudah jadi untuk CV kita, misalkan dari atas ke bawah seperti ini, dan jangan lupa rata kanan, rata kiri. Kemudian yang terakhir kita tambahkan foto, misalkan di sini, kita insert aja. Kursor kita taruh di sini, kita insert, kemudian picture, di device, masukkan gambarnya. Nah, misalkan ini gambarnya bebas aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan CV ya gambar teman-teman yang resmi gitu ya. Oke, kemudian kita perkecil, kita klik kanan, pilih wrap text, kita pilih in front of text. Nah, kemudian kita geser ke sini. Oke, ini sudah selesai untuk CV kita. Eh, Nanti jangan lupa rata kanan, rata kiri. Ini kita bisa blok area kayak gini, rata kanan, rata kiri biar rapi. Nah, nanti teman-teman bisa juga nanti save sebagai PDF, pilih file, kemudian save as. Kita yang tadi sebagai Word dokumen, ini kita pilih sebagai PDF dan pastikan satu folder naruhnya biar nanti nyarinya gampang. Oke, kita coba cek hasilnya yang sebagai PDF tadi.
ada di dokumen, di Naya, kemudian ini CV Sutrisno Soekarno contoh. Oke, sudah jadi ya ini. Oh, bukan ini. Nah ini, Sutrisno Soekarno contoh aja yang barusan. Nah, ini rapi dan tabelnya kalau bisa tetap ada di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pengen pakai tabel, nanti bisa juga dari sini di no border aja, ini di blok, kemudian pilih no border. Nah, seperti ini. Jadi nanti tetap rapi dan nggak usah pakai tabel. Sini, klik, pilih no border. Ini juga sama, di blok, pilih no border. Ini sama, di blok di sini, pilih no border. Ini kita coba tes juga, kita save lagi sebagai PDF. Oke. Oh, ini lagi dibuka, jadi nggak bisa. Nah, ini saya save lagi sebagai PDF. Kita coba. Nah, ini sudah nggak ada tabelnya. Jadi lebih rapi juga, tapi tetap posisinya tetap rapi juga. Oke, saya rasa itu dari saya untuk kali ini untuk sharing terkait dengan pembuatan CV. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti kalau sudah ini nanti bisa juga CV-nya digunakan untuk cari kerjaan online di Jobstreet misalkan seperti itu. Dan tinggal nanti buka jobstreet.com aja. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu deh sampai ke Jobstreet gitu ya. Jobstreet.com nanti kalau ada perintah Indonesia gitu nanti tinggal pilih Indonesia, kemudian nanti teman-teman bisa daftar sebagai pencari kerja, kemudian kalau sudah nanti tinggal daftarnya pakai akun Google aja, kemudian nanti ini tinggal dirubah aja ringkasan pribadi, karir, pendidikan, lisensi, sertifikat, keahlian, bahasa dan lain-lain. Nah, ini CV nanti bisa ditambahkan dari sini yang PDF tadi. Ini bisa diisi, kemudian nanti kalau sudah eh, nanti bisa cari lowongan di sini. Misalkan kita akan nyari yang berhubungan dengan digital marketing, misalkan ini semua klasifikasi bebas aja, kemudian masukkan di kota mana, misalkan kota Cilengsi misalkan. Nah, kemudian cari di sini. eh, Nanti akan ada beberapa lowongan yang sesuai dengan yang akan kita cari. Ini ada CV Dwi Kavi di sini. Kita klik. Nah, ternyata adanya di Jakarta Timur. Perkiraan gaji 6 juta sampai 9 juta. Nanti bisa klik lamaran cepat di sini. Nah, ini apa kerjaannya? Dia, nah, ini tinggal disesuaikan aja apakah sudah sesuai atau tidak dan nanti tetap ini hati-hati jangan berikan detail bank atau kartu kredit kamu dan lain-lain. Kemudian nanti juga saat nanti dipanggil untuk interview nanti juga cek juga ini perusahaannya kita benar-benar pernah ngelamar atau enggak gitu ya. Dan kalau misalkan perusahaannya kita nggak kenal atau apa nanti kalau bisa ada yang dampingin untuk saat interview. Oke, saya rasa itu dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.